Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya teman-teman. Salam sehat selalu dan salam budi luhur. Baik teman-teman, kita masuk ke pertemuan keempat di mata kuliah arsitektur komputer. Nah, di sini kita akan membahas yaitu tentang external memory. Oke, langsung aja. Pengertian external memory yaitu kebutuhan akan memori utama saja tidak mencukupi, maka diperlukan peralatan tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar dan dapat dibawa kemana-mana. Terus semakin besarnya peralatan penyimpanan, maka akan mempengaruhi suatu pemrosesan data. Peralatan penyimpanan data yang pertama yaitu magnetic disk, ya, terdiri dari floppy disk, ID disk, dan SCSI disk. Terus yang kedua itu write, optical write, CD-ROM, CDR, CD-RW, dan DVD. Terus yang selanjutnya yaitu pita magnetik. Magnetic disk merupakan sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Terus data direkam di atasnya dan dibaca oleh head atau kumparan pengkonduksi atau conducting coil. Terus head merupakan perangkat yang relatif berukuran kecil yang dapat membaca atau menulis. Lebar head sama dengan lebar track. Terus masih di magnetic disk tadi, yaitu di sains fisiknya head bersifat stasioner sedangkan piringan disk berputar sesuai kontrolnya. Dua metode layout pada disk yaitu constant angular velocity dan multiple zone recording. Disk diorganisasi dalam bentuk cincin-cincin konsentris yang disebut dengan track. Tiap track pada disk dipisahkan oleh gap atau gap untuk mencegah untuk mengurangi kesalahan pembacaan maupun penulisan yang disebabkan melesetnya head atau karena interferensi medan magnet. Terus sejumlah bit yang sama akan menempati track-track yang tersedia. Masih di magnetic disk tadi, yaitu semakin ke dalam disk maka kerapatan atau density disk akan bertambah besar. Jadi semakin rapat dia akan semakin bertambah besar. Terus data dikirim ke memori ini dalam bentuk blok. Umumnya blok lebih kecil kapasitasnya daripada track. Blok-blok data disimpan dalam disk yang berukuran blok yang disebut sektor. Track biasanya terisi beberapa sektor, umumnya 10 hingga 100 sektor tiap tracknya. Dan head harus bisa mengidentifikasi titik awal atau posisi sektor maupun track. Ini untuk baca tulisnya ya. Terus data yang disimpan akan diberi header dan tambahan yang menginformasikan letak sektor dan track suatu data. Tambahan header data ini hanya digunakan oleh sistem disk drive saja tanpa bisa diakses oleh pengguna. Dan gambar di samping ini adalah piringan head sektornya ya, bagian-bagian di dalam hard disk. Terus format data pada track disk, misalnya field ID merupakan header data yang digunakan disk drive menentukan letak sektor dan tracknya. Terus byte signs adalah pola bit yang menandakan awal field data. Terus karakteristik magnetic disk. Nah, ini karakteristiknya ada gerakan head, portabilitas disk, side, platters, dan mekanisme head dan macamnya seperti gambar ya. Terus selanjutnya gerakan head. Gerakan head yang pertama tadi ya, karakteristiknya itu pada head tetap setiap track memiliki kepala head sendiri, sedangkan pada head bergerak satu kepala head digunakan untuk beberapa track dalam satu muka disk. Terus pada head bergerak adalah lengan head bergerak menuju track yang diinginkan berdasarkan perintah dari disk drive-nya.
Terus yang kedua yaitu portabilitas disk, disk yang tetap atau non-removable disk, dan disk yang dapat berpindah yaitu removable disk. Keuntungan disk yang dapat dipindah atau diganti-ganti adalah tidak terbatas dengan kapasitas disk dan lebih fleksibel. Terus side atau sisi dan platter atau piringan yang ketiga ya, itu side suatu sisi disk atau single side, dan dua muka disk atau double side, platter satu piringan single platter, dan banyak piringan multiple platter. Mekanisme head yang menyentuh disk atau kontak langsung seperti pada floppy disk. Head yang mempunyai celah utara tetap maupun yang tidak tergantung medan magnetnya. Celah atau jarak head dengan disk tergantung kepadatan datanya. Semakin padat datanya dibutuhkan jarak head yang semakin dekat. Namun semakin dekat head maka faktor risikonya semakin besar, yaitu terjadi kesalahan baca. Terus teknologi Winchester dari IBM mengantisipasi masalah celah head di atas dengan model head aerodinamik. Head berbentuk lembaran timah yang berada di permukaan disk. Apabila tidak bergerak seiring perputaran disk, maka disk akan mengangkat headnya. Terus selanjutnya istilah Winchester dikenalkan IBM pada model disk 3340-nya. Model ini merupakan removable disk pack dengan head yang dibungkus di dalam pack. Sekarang istilah Winchester digunakan oleh sembarang disk drive yang dibungkus pack dan memakai rancangan head aerodinamis. Nah, ini adalah multiple platters atau disk piringan banyak seperti gambar ya. Terus selanjutnya floppy disk. Karakteristik disket adalah head menyentuh permukaan disk saat membaca atau menulis. Terus yang kedua, efeknya disket tidak tahan lama dan sering rusak. Maka dibuat mekanisme penarikan head dan penghentian rotasi disk ketika head tidak melakukan operasi baca dan tulis. Terus yang terakhir yaitu efeknya waktu akses disket cukup lama. Jadi floppy disk ini adalah tempat penyimpanan yang lama ya, dia melalui disket dan sekarang sudah tidak digunakan lagi ya disketnya. Terus karakteristik berbagai macam disket. Nah, ini adalah ukuran-ukuran disketnya. Terus selanjutnya kita lanjutin aja teman-teman, yaitu ID disk atau hard disk. Mungkin teman-teman sudah tahu semua hard disk. Saat IBM mengembangkan PC XT menggunakan sebuah hard disk Seagate 10 MB atau megabyte untuk menyimpan program maupun data. Hard disk ini memiliki 4 head, 36 silinder dan 17 sektor per track. Dikontrol untuk mengontrol disk playback pada sebuah kartu plug-in. Teknologi yang berkembang pesat menjadikan pengontrol disk yang sebelumnya terpisah menjadi satu paket terintegrasi ya. Diawali dengan teknologi Drive ID pada tengah tahun 1980. Teknologi saat itu ID hanya mampu menangani disk berkapasitas maksimal 528 MB dan mengontrol 2 disk. Terus ID berkembang menjadi EID. Nah, EID ini mampu menangani hard disk lebih dari 528 MB dan mendukung pengelamatan LBA atau Logical Block Addressing, yaitu metode pengelamatan yang hanya memberi nomor pada sektor-sektor mulai dari 0 hingga maksimal 224-1. Metode ini mengharuskan pengontrol mampu mengkonversi alamat-alamat LBA menjadi alamat head, sektor, dan silinder. Peningkatan kinerja lainnya adalah kecepatan transfer yang lebih tinggi, mampu mengontrol 4 disk, dan mampu mengontrol drive CD-ROM. Terus SCSI disk atau sering disebut hard disk SCSI ya, SCSI disk. Disk SCSI ini mirip dengan ID dalam organisasi pengalamatannya.
Perbedaan pada piranti antarmukanya yang mampu mentransfer data dalam kecepatan tinggi. Kecepatan transfernya tinggi merupakan standarnya bagi komputer unik dari Sun Microsystem, HP, SGI, Macintosh, Intel, terutama komputer server jaringan, dan vendor lainnya. Terus kasih sebenarnya lebih dari sekedar piranti antarmuka harddisk. SCSI atau SCSI ini adalah sebuah bus karena mampu sebagai pengontrol hingga 7 peralatan seperti harddisk, CD-ROM, recorder CD, scanner, dan lain-lain. Masing-masing peralatan memiliki ID unik dan sebagai media pengenalan oleh SCSI atau SCSI. Nah, ini versi disk SCSI ya. Ini ada versinya. Terus kita lanjutin waktu akses disk. Yang pertama yaitu seek time. Terus yang kedua rotational latency dan access time. Write atau redundancy, array of independent disk. Karakteristik umum disk write. Yang pertama, write merupakan sekumpulan disk drive yang dianggap oleh sistem operasi sebagai sebuah drive logik tunggal. Terus data didistribusikan ke drive disk array. Kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recoverability data ketika kegagalan disk. RAID terdiri dari 6 tingkat. Jadi RAID ini terdiri dari 6 tingkat ya. Oke. Terus yang selanjutnya, RAID merupakan organisasi disk memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel dan redundansi ditambahkan untuk meningkatkan reliabilitas. Kerja paralel menghasilkan resultan kecepatan disk yang lebih cepat. Teknologi database sangat penting dalam model disk ini karena pengontrol disk yang harus mendistribusikan data pada sejumlah disk dan juga pembacaan kembali. Nah, tadi ada 6 tingkatan ya untuk RAID-nya. RAID tingkat 0. Terus penjelasannya yaitu sebenarnya bukan RAID karena tidak menggunakan redundansi dalam meningkatkan kinerja. Terus pada distribusikan pada data didistribusikan pada sebuah disk array. Secara array merupakan keuntungan daripada menggunakan satu disk berkapasitas besar. RAID 0 ini menjadi model data strip pada setiap disk dengan suatu manajemen tertentu, hingga data sistem data dianggap tersimpan pada suatu disk logic. Terus mekanisme transfer data dalam suatu sektor sekaligus sehingga hanya baik untuk menangani transfer data besar. Itu yang RAID tingkat 0. Sekarang RAID tingkat 1. Redundansi diperoleh dengan cara menduplikasi seluruh data pada disk mirrornya. Seperti RAID 0 dan RAID 1 juga menggunakan teknologi stripping. Perbedaannya adalah dalam tingkat 1 setiap strip logic dipetakan kedua disk yang secara logika terpisah, sehingga setiap disk pada array akan memiliki mirror disk yang berisi data yang sama. Nah, RAID 1 ini mahal. RAID 1 memiliki kinerja 2 kali lipat dibandingkan RAID 0 pada operasi bacanya. Terus RAID 1 ini masih bekerja berdasarkan sektor. Nah, keuntungan RAID 1 tingkat 1 ya. Yang pertama yaitu permintaan pembacaan dapat dilayani oleh salah satu disk karena ada 2 disk berisi data yang sama, tergantung waktu akses yang tercepat. Yang kedua yaitu permintaan penyimpanan dilakukan pada 2 disk secara paralel. Terus yang ketiga terdapat backup data dalam disk mirrornya. Nah, selanjutnya RAID tingkat 2. RAID tingkat 2 menggunakan teknis akses paralel untuk semua disk. Seluruh disk berpartisipasi dalam mengeksekusi setiap permintaan sehingga terdapat mekanisme sinkronisasi perputaran disk
dan headnya. Terus yang ketiga yaitu teknologi stripping digunakan dalam tingkat ini. Hanya stripnya berukuran kecil, word atau byte. Terus yang terakhir yaitu koreksi kesalahan menggunakan sistem bit paritas dengan kode Hamming. Terus RAID tingkat yang ketiga yaitu diorganisasikan mirip dengan RAID 2 tingkat 2. RAID tingkat 3 ini hanya membutuhkan disk redundan tunggal dan tidak tergantung pada jumlah array. Bit paritas dikomputasikan untuk setiap data word dan ditulis pada disk paritas khusus. Saat terjadi kegagalan drive, dalam data disusun kembali dari sisa data yang masih baik dan dari informasi paritasnya. Terus menggunakan akses paralel dengan data didistribusikan dalam bentuk strip kecil. Terus kinerjanya menghasilkan transfer berkecepatan tinggi, namun hanya dapat mengeksekusi sebuah permintaan I/O saja. Sehingga kalau digunakan pada lingkungan transaksi data tinggi terjadi penurunan kinerja. Terus RAID tingkat 4 menggunakan teknik akses yang independen untuk setiap disknya sehingga permintaan baca atau tulis dilakukan secara paralel. RAID ini cocok untuk menangani sistem dengan kelajuan transfer data yang tinggi, tidak memerlukan sinkronisasi disk. Terus stripping data dalam ukuran yang besar. Strip paritas bit per bit dihitung ke seluruh strip yang berkaitan pada setiap disk data. Terus paritas disimpan pada disk paritas khusus. Saat operasi penulisan array, manajemen software tidak hanya mengupdate data tetapi juga paritas yang terkait. Terus disk paritas khusus menjadikan keamanan data lebih terjamin tetapi memperlambat kinerja. Terus yang terakhir itu RAID tingkat 5 merupakan teknologi RAID terbaru menggunakan metode penghitungan dua paritas untuk alasan keakuratan dan antisipasi terhadap koreksi kesalahan, dan paritas tersimpan pada disk lainnya memiliki kecepatan transfer yang tinggi. Nah, itu dari ke-6 RAID sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke optical memory. Optical memory identik dengan CD atau compact disk, dikembangkan oleh Philips dan Sony pada tahun 1980. CD merupakan disk yang tidak dapat dihapus, yang dapat menyimpan lebih dari 60 menit informasi audio pada salah satu sisinya. Terus CD mampu menyimpan data dalam jumlah besar, menjadikannya media penyimpanan yang fleksibel. Digunakan berbagai peralatan seperti komputer, kamera video, MP3 player, dan lain-lain. Nah, ini optical disk, ada CD, ada CD-ROM, ada CD-R, CD-RW, dan DVD. Terus CD-ROM, baik CD audio maupun CD-ROM menggunakan teknologi yang sama. Perbedaan utamanya adalah CD-ROM player lebih kasar dan memiliki perangkat error correcting untuk menjamin bahwa data ditransfer dengan benar dari disk ke komputer. Disk terbuat dari resin seperti polikarbonat dan dilapisi dengan permukaan yang sangat reflektif, biasanya aluminium. Terus CD-ROM, informasi yang direkam secara digital diterbitkan sebagai sekumpulan lubang mikroskopik pada permukaan yang reflektif. Hal ini dilakukan pertama-tama dengan menggunakan laser berintensitas tinggi yang difokuskan dengan teliti atau untuk membuat master disk. Terus permukaan yang berlubang disk salinan dilindungi dari debu dan gesekan dengan lapisan bening. Informasi dilacak dengan laser berintensitas rendah yang ditempatkan di dalam optical disk player atau drive unit. Terus laser menyinari lapisan pelindung yang bening sementara motor memutar disk.
Intensitas sinar laser yang direfleksikan akan berubah jika mengenai lubang-lubang tersebut. Perubahan ini akan dideteksi oleh fotosensor dan dikonversikan menjadi signal digital. Terus selanjutnya keuntungan CD-ROM. Yang pertama yaitu kapasitas informasinya jauh lebih besar dibandingkan dengan disk magnetik. Terus disk optik bersama-sama dengan datanya dapat diperbanyak dengan biaya murah. Terus disk optik dapat dengan mudah dipindah-pindah. Kekurangan CD-ROM yaitu CD-ROM hanya dapat dibaca saja. CD-ROM mempunyai akses yang lebih lama dibandingkan disk magnetik, lebih lama setengah detik. WOM, write once, read money. Pada WOM disiapkan sebuah disk sedemikian rupa sehingga disk tersebut dapat ditulisi sekali dengan menggunakan sinar laser berintensitas sedang. Dengan menggunakan controller disk yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan CD-ROM, pelanggan dapat menulis sekali dan juga membaca disk. Terus selanjutnya pita magnetik. Menggunakan sistem disk pada pembacaan dan penulisan. Medianya pita milat lentur yang dilapisi dengan oksida magnet. Terus pita dan drive pita merupakan analog terhadap sistem tape recorder yang sering digunakan di rumah-rumah. Terusnya disk optis yang dapat dihapus. Disk dapat berulang-ulang atau berulang-ulang ditulisi. Keuntungannya berkapasitas besar 650 MB per disk dan portabilitas dapat dipindah-pindah dari drive-nya. Reliabilitas dan tahan lama, tidak dapat dibaca dan ditulisi berulang-ulang. Disk masa depan yaitu format DVD, format high definition DVD dan format Blu-ray. Nah, dari materi yang Bapak jelaskan tadi atau Bapak sampaikan tadi, yaitu kita simpulkan bahwa yang pertama yaitu kebutuhan akan member utama saja tidak mencukupi, maka diperlukan peralatan tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar dan dapat dibawa kemana-mana. Yang kedua adalah disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu atau logam atau plastik dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetisasi. Terus yang ketiga yaitu dengan berkembangnya komputer pribadi, maka diperlukan media untuk mendistribusikan software atau pertukaran data. Solusinya ditemukannya disket atau floppy disk. Tapi sekarang udah ada nggak disket lagi ya, atau floppy disk lagi ya, sekarang udah USB, apalagi CD ya untuk penyimpanan kita. Dan selesai. Oke teman-teman, itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan keempat ini. Dan kalau teman-teman ingin bertanya atau ada pertanyaan, kita sharing aja di kolom komentar videonya ya. Dan Bapak tunggu, dan mohon maaf kalau Bapak ada salah-salah kata. Dan kita di sini sama-sama sharing, sama-sama belajar ya. Dan Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.